Rekan ini jumpa lagi dengan Mas Nanang Channel. Kali ini kita akan membahas tentang overload relay. Overload relay adalah suatu pengaman pada suatu rangkaian motor listrik yang dipasang setelah kontaktor menuju terminal pada suatu motor. Sering digunakan pada motor listrik 3 fase. Overload relay ada dua macam atau ada dua jenis. Yang pertama yaitu thermal overload relay atau bisa disebut dengan TOR. Yang kedua yaitu electronic over current relay atau bisa disebut dengan EOCR. Di antara kedua jenis overload relay ini, perbedaannya terletak pada cara pendeteksian overcurrent-nya atau kelebihan arusnya. Kalau pada thermal overload relay, cara pendeteksian kelebihan arusnya atau overcurrent-nya berdasarkan dari arus yang mengalir pada overload relay-nya yang menghasilkan panas atau thermal. Jadi setelah arus melewati daripada tornya tersebut, dia akan menimbulkan panas. Jadi kalau untuk sampai trip, dia menunggu dari panas yang lempengan yang di dalam mekanisme overload relay-nya atau thermal overload relay-nya. Sedangkan pada EOCR, yang mendeteksi kelebihan current, kelebihan arus, overcurrent-nya, dia berdasarkan arus yang melewati CT-nya. CT pada EOCR-nya itu semacam tang ampere atau kilometer pada alat ukur arus. Pada thermal overload relay, dia berdasarkan panas. Yang kedua pada EOCR, dia berdasarkan arus yang melalui CT dari EOCR. Kali ini kita akan membahas tentang cara setting dari EOCR, karena mungkin kalau thermal overload relay udah biasa, kalau EOCR mungkin ada yang sebagian belum begitu paham. Coba perhatikan. Pada EOCR terdapat 6 terminal. Yang pertama yaitu A1 dan A2, ini adalah koil dari EOCR. Perlu diingat, EOCR ini adalah rangkaian elektronik, jadi dia memerlukan supply pada A1 dan A2. Berikutnya kontak NO 9798 dengan kontak NC 9596. Di atasnya ada 3 trim pot atau settingan. Yang pertama yaitu load atau beban, yang kedua out time, yang ketiga D time. Apa maksud dari load, out time, dan D time? Mari kita bahas satu persatu. Lu perhatikan. Pada trim pot load ini adalah beban, dia adalah cara untuk men-setting ampere, yang settingan ampere pada motor yang akan dipakai EOCR atau motor yang akan kontrol oleh EOCR. Jadi berapa ampernya kita bisa men-settingnya pada trimmer pada tulisan load atau beban. Satuannya ampere. Berikutnya yaitu D time. D time adalah delay time, waktu untuk mendelay. Jadi pas misalkan pada settingan kita begitu motor dijalankan, dia tidak akan langsung mensensor. Kalau misalkan D time ini kita setting pada angka 5, maka 5 second, maka dalam jam begitu motor di start, jangka waktu 1, 2, 3,
4, 5 baru EOCR dia mensensor. Kalau misalkan ini terlalu kecil, misalkan 1, sedangkan pada motor start awal dia biasanya dia melebihi dari arus maksimalnya, maka masuk trip. Makanya untuk pada start awal biar tidak membaca, tidak terbaca pada EOCR, maka daytime-nya ini kita naikkan selama bisa 5 second. Jadi selama 5 second awal EOCR dia tidak akan mendeteksi atau mengoreksi arus pada EOCR. Yang berikutnya yaitu O-time. O-time adalah over time, kelebihan waktu. Misalkan pada load kita setting 10 ampere, pada O-time kita setting misalkan 2 second, maka pada saat beban mencapai 10 ampere dalam hitungan lebih dari 2 second, maka EOCR akan trip. Sebaliknya, jika misalkan pada beban dia 10 ampere tapi cuma selama 1 detik, terus dia turun lagi dari 9,8, maka EOCR dia tidak akan mengoreksi. Jadi O-time waktu untuk mengoreksi dari settingan. Kalau misalkan settingan 10, misalkan O-time kita setting selama 5 detik, maka misalkan dia 10 ampere dan hitungan 1, 2, 3, 4, 5 straight, EOCR akan trip. Seandainya misalkan bebannya ini kita setting di 10 ampere, ini di setting 3 second, maka begitu 10 ampere tercapai dalam hitungan 3 second, 1, 2, dia turun lagi 9 ampere, maka EOCR tidak akan trip. Terus begitu saat beban yang 10 ampere selama lebih dari 3 detik atau 3 detik minimal, 1, 2, 3 ini masih masang di 10 ampere, maka EOCR akan trip. Nah, kalau misalkan masih bingung, coba ulang lagi video ini untuk sekian pertemuan kita kali ini, semoga bisa dipahami dan dapat semangat. Salam